Halo Bola Supporter, kembali lagi bersama saya dan rekan saya Mbak Delia. Oh ya lupa saya sendiri Husen. Kami di sini dalam acara Analis Olimpik ya. Pada edisi Analis Olimpik kali ini kami akan membahas isu terkini dari bulu tangkis ya, terutama tentang struktur kepelatihan di Pelatnas Cipayung ya. Kan kalau kita tahu sendiri kan lagi hangat juga isu-isu pelatih di Pelatnas Cipayung ya. Lagi kabar terbaru dari Coach Flandi Limpele selaku pelatih ganda campuran Pratama ya, baru saja keluar dan memilih untuk melatih di timnas Hong Kong ya. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, kita juga ingin membahas bersama Mbak Delia nih tentang catatan pelatih-pelatih Indonesia yang punya catatan baik di luar ya, di negeri orang nih. Nah, Mbak Del, sebelum melangkah sampai ke masalah di pelatih sendiri, kita punya catatan mentereng nih Mbak ya, beberapa pemain dunia yang dulunya tuh belum apa-apa tapi dipoles sama pelatih Indonesia tuh jadi bersinar gitu Mbak. Boleh disebutin nggak sih Mbak nih kira-kira siapa sih Mbak yang ini kan Flandi Limpele menjadi memperpanjang catatan rekor pelatih Indonesia yang bakal membawa kesuksesan bagi pemain asing nih. Nah, kira-kira dulu tuh siapa aja sih Mbak yang pelatih Indonesia yang bawa pemain luar tuh bersinar nih Mbak? Sebenarnya kan kalau catatan pakai daftar tuh banyak ya, Banyak. cuman yang yang cukup terkenal nih diantaranya kan Reksi Mainaki ya. Wah, dia iya. dia udah pernah ke Inggris segala dan memang dia lebih lama di Malaysia karena pernah ngantar ganda putra Malaysia Tan Boon Hong sama Ko Kian Kit tuh dapat emas Asian Games 2006. Terus jadi kayaknya Malaysia tuh bener-bener kayak merasa utang budi tuh sama Reksi. Nah terus yang dulu India juga kan tunggal putrinya belum terlalu bersinar, cuman sebelum ada Sindhu kan ada Saina Nehwal. Saina Nehwal dulu pernah dipoles sama Atik Johari. Oh iya. Nah sampai akhirnya dia pernah tuh menang di Indonesia Open dan ngalahinnya dulu pemain Cina tuh. Jadi itu benar-benar menaikkan pamor Saina dan juga Atik Johari. Terus juga akhirnya Saina juga dapat medali perunggu tuh waktu di Olimpiade 2012 dan itu bisa memunculkan kalau India tuh mulai bangkit, akhirnya mulai tuh ada Sindhu. Jadi Sindhu juga bersinar kan dapat medali perak. Nah terus yang kemarin juga sempat An Seong tuh belum lama ini kan dilatih sama Roni Agustinus. Roni Agustinus tuh dulu pernah ngelatih Indonesia juga di junior. Nah terus Flandi juga nih yang belum, Mas Flandi yang belum lama keluar ini, dia pernah bawa juga ganda putra Malaysia untuk kemarin tuh ada yang dapat juara di Jerman Open. Terus juga dia pernah bawa Chirag Setti sama Ranki Reddy. Itu dia waktu bisa nganter sampai ke Olimpik tuh penampilannya, walaupun akhirnya nggak lolos fase grup tapi paling nggak ada kemajuan di ganda putra India. Nah terus juga kita juga Eng Hian juga pernah tuh melatih di Singapura. Oh iya, pernah dia. Nah jadi terus Coach Mulyo Handoyo juga pernah di Singapura juga, terus India juga sampai pernah bawa Kidambi Srikan tuh walaupun sebentar jadi peringkat 1 dunia, tapi banyaklah tangan-tangan dingin dari pelatih kita. Belum lagi ada Hendrawan, aku jadi Hendra Setiawan. Hendrawan ya, sorry. Mas Hendrawan yang pernah memoles Lizzie Jia. Jadi ya memang Lizzie Jia memang dasarnya udah cukup berbakat ya, tapi dengan dipoles sama Hendrawan ya, tetap oke. Dan Hendrawan juga terakhir pernah nganterin tunggal putri kita itu dapat medali perunggu dari Maria Christine. Jadi walaupun mereka mungkin di Indonesia mungkin kan nggak semuanya dong bisa melatih, jadi di luar negeri pun mereka namanya udah cukup harum lah gitu, bawa-bawa prestasi. Jadi yang bikin mungkin persaingan di bulu tangkis itu lumayan ketat, mungkin juga ada pengaruh juga dari pelatih kita gitu. Ini menarik banget nih soal peran pelatih ya, apalagi kan karena pelatih kita juga dari dulu tuh jadi incaran banyak negara lain ya. Dari sebelum Flandi sendiri pun, Coach Flandi pun sebelumnya ada Nova Widianto ya Mbak, yang baru di belum lama keluar ya. Iya, akhir tahun lalu itu juga pengumuman juga mendadak banget kan, tiba-tiba sebelum kontrak habis ternyata udah direkrut sama tim Malaysia kan lewat Reksi Mainaki, pengumumannya di Facebook dan beberapa platform media sosial ya Mbak ya. Itu Nova Widianto yang jadi pelatih ganda campuran itu langsung hengkang dan menyusul setelahnya tuh Flandi itu yang bagian Pratama. Berarti ini kan ada kekosongan sendiri nih di sektor ganda campuran. Padahal ganda campuran sendiri tahun lalu dan tahun sekarang pun sedang meningkat ya Mbak ya. Karena kan kalau kita tahu kan beberapa tahun kebelakangan ganda campuran memang sedikit menurun kan semenjak ditinggal sama Tontowi. Terakhirnya Tontowi Liliana yang Butet. Habis itu kan belum ada lagi kan yang bersinar, tapi semenjak polesan Nova Widianto dan arahan sama Kak Flandi sendiri pun ganda campuran mulai peningkatan nih. Tapi sayangnya
ini kan jadi masalah serius karena kontrak ya. Sebenarnya kan Nova Widianto juga dulu mengeluhkan soal kontrak ya. Ternyata Flandi sendiri juga mengalami ketidakjelasan kontrak yang akhirnya pun dibenarkan sama Kabid Binpres kita ya lewat berita-berita yang sudah beredar bahwa memang tidak ada kontrak ya. Jadi kan lewat kerjasama dan akhirnya memoles para pemain-pemain kita. Nah, menurut Mbak Del sendiri itu gimana sih? Apa kontrak ini tuh terjadi? Apakah baru-baru ini apa sebenarnya dulunya tuh ada gitu? Kalau setahu saya tuh setiap satu periode itu kan ada degradasi promosi ya. iya, Jadi setahun nah, sekali pas tuh ya. udah dipanggil dia melakukan pemanggilan biasanya kan ada kontrak. Nah, selain kontrak dengan PBSI juga nanti selang berapa lama tuh ada kontrak dengan sponsor untuk di jersinya masing-masing mungkin entah itu aparel gitu loh, Victor atau Yonex. Nah, jadi sponsor itu beda lagi ya. Nah, terus kalau untuk yang kontrak sama PBSI beda lagi. Makanya pas kemarin dibilang katanya nggak ada kontrak yang jelas, cukup kaget juga sih karena setahu saya tuh dulu yang terakhir tuh dari zaman Pak Gita itu kontrak tuh jelas tersusun. Jadi misalnya nih, ini kontrak PBSI segini, itu terkontrak aparel gini, terus juga nanti yang sponsor pendamping juga beda lagi. Nah, sekarang nggak tahu mungkin karena kepengurusan baru, apakah ada perubahan mekanisme, nggak ngerti juga. Cuman kayaknya kalau di mana-mana sih kayaknya profesional, bahkan orang pekerja kantoran pun paling nggak ada kontrak ya nih ya kayak memuat hak dan kewajiban. Jadi hal seperti ini kayaknya cukup mengejutkan dan ngerinya takutnya nanti ada kejadian lagi setelah Mas Nova terus Mas Flandi keluar, takutnya ada lagi gitu. Bahkan kan sekarang ada pelatih baru nih, bilangnya kan ada kontrak, cuman kan nggak tahu, kita nggak ngerti ya, belum konfirmasi secara detail juga kita ya. Waduh, wah menarik banget nih bola sponsor kan. Kalau kita lihat berarti ternyata ada kabar tidak enakan juga kan kalau ternyata beberapa pelatih kita tuh nggak mendapatkan kontrak ya Mbak, dari ganda putra. Ya mungkin hampir seluruhnya ya, karena kan diakuin kan. Yang diakuin kan ada kontrak itu baru Coach Indra Wijaya yang baru bergabung di Tunggal Putri ya. Nah, kita nggak tahu juga kan, sebenarnya belum konfirmasi lagi apakah nantinya setelah Coach Indra Wijaya mendapat kontrak, pelatih lain pun juga sama gitu. Ini emang harus dikonfirmasi lagi. Tapi seenggaknya dengan adanya keterbukaan informasi ini mungkin jadi catatan penting juga buat PBSI untuk berbenah ya Mbak ya. Kalau kontrak soalnya Penting penting banget ya, karena kan ada hak dan kewajiban, terus nanti target-target yang harus dicapai. Kalau misalnya cuman berbekal kepercayaan ya apa yang dipegang gitu sih gitu. Masa cuma pemain aja yang diikat kontrak, tapi kan pelatih juga, karena gimana pun kita harus jaga mereka yang udah lebih berjasa gitu untuk mengangkat permainan para Ya pemain. biar nggak nanti yang potensial tahu-tahu ke luar negeri terus ntar kita tertinggal, kan sayang gitu aja sih. Contohnya ganda putra sekarang lagi naik juga kan. Nah, kita nggak tahu tuh, makanya harus dijaga. Nah, mungkin itu aja kali pembahasan untuk sektor pelatih ya untuk saat ini, karena kan kita juga harus konfirmasi lagi untuk video ke depan mungkin ya kita buat tentang gimana sih kelanjutan soal kontrak jangka panjang dari para pelatih ini. Simak terus untuk video berikutnya di Bola Supporter. Jangan lupa baca terus berita-berita di bolasport.com. Saya Husen dan rekan saya Mbak Delia untuk dulu ya. Dadah. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.